Nah, ini salah satunya begini. Ini menarik nih kalau untuk ditanyain nih, masalah energi nuklir. Jadi gini, kita ini terjebak, kembali lagi tadi, kita terjebak pada bom Hiroshima Nagasaki. Seakan-akan nuklir ini berbahaya lah, mengerikan lah gitu, bisa meledakkan bom Nagasaki dan Hiroshima gitu loh. Momok yang menakutkan lah begitu. Yang kita lihat cuma Hiroshima dan Nagasaki ya gitu loh. Padahal sebetulnya kita sehari-hari aja udah pakai nuklir loh. Ronsen itu, CT scan. Jadi segala sesuatu itu bisa saja kita pakai untuk berbuat jahat, bisa saja kita pakai untuk berbuat baik. Contoh misalnya, handphone. Handphone ini kan sesuatu yang bermanfaat, betul nggak? Untuk komunikasi, untuk telepon bagian, untuk telepon siapapun ada di sini. Tapi bisa nggak kita pakai untuk berbuat jahat? Buat penipuan dan segala macamnya. Bahkan kita pakai untuk getok orang juga bisa. Jadi ya namanya teknik ini gitu ya, namanya peningkatan sebuah teknologi pasti dia bisa kita manfaatkan untuk perbuatan jelek dan perbuatan yang baik. Nah sama halnya dengan nuklir gitu loh. Pertanyaan saya, apakah nuklir ini bisa menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi krisis energi dalam negeri kita? Kan itu yang seharusnya dijawab. Kalau memang tidak bisa, ya sudah nggak usah kita lanjutin. Tapi kalau memang jawabannya bisa, ya harus kita lanjutin. Kenapa? Melalui nuklir, ini bisa menyelesaikan semua kebutuhan dan krisis energi dalam negeri kita. Pertama, nuklir itu energi yang ramah lingkungan loh. Bukan yang nggak ramah lingkungan nih, nuklir itu ramah lingkungan. Yang kedua, istilahnya satu butir produk nuklir, dia itu bisa bermanfaat jutaan kali. Nah yang ketiga, kita untuk menyelesaikan krisis energi misalnya di daerah Kalimantan gitu, itu kan nggak bisa scatter ataupun spot-spot per daerah gitu. Kita harus bisa menyelesaikan keseluruhan kebutuhan pasokan dalam negeri kita, pasokan energi di Kalimantan. Itu hanya bisa diselesaikan melalui energi nuklir. Contoh kasus kayak misalnya di negara-negara lain, investor tuh masuk dengan gampangnya, dia disiapin, dia bawa duit, ini hampir di semua negara. Dia datang ke misalnya dia mau investasi, dia disiapin lahan, dibantu perizinan oleh negara tersebut, pemerintahnya, diberikan kepastian suplai pasokan energinya. Nah sering sekali permasalahan kita itu terkendala dari dua hal. Kalau lahan sudah ada, perizinan kadang-kadang susah. Yang ketiga, suplai pasokan energi. Jadi misalnya kita mau dorong kawasan energi di daerah A gitu ya. Pada akhirnya kita terkendala suplai pasokan energinya dari mana. Sulit. Misalnya kita mau dorong pakai batu bara. Ya, di daerah situ nggak ada batu baranya gitu misalnya. Di daerah kita mau dorong pakai gas, di daerah situ nggak ada gasnya. Kalaupun nggak ada, kita suplai dari daerah mana kan gasnya kan. Tetapi kan biaya transportasinya tinggi, akhirnya kos kebutuhan untuk beli energinya menjadi mahal. Tapi kalau energi nuklir, itu semua bisa menjadi murah. Karena satu, misalnya kita thorium gitu ya, kita rubah menjadi energi nuklir gitu ya, bahan bakunya thorium. Itu dengan kos biaya yang kecil, tapi hasilnya maksimal, kita langsung bisa distribusikan gitu, suatu daerah. Nah, dari sisi objektif tadi yang saya sampaikan, kebetulan memang daerah yang paling pas untuk dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir itu salah satunya di Kalimantan Barat. Kenapa? Memang begini, salah satu daerah yang pas untuk dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir harus yang jarang gempa. Di Kalimantan Barat itu praktis hampir jarang sekali terjadi gempa. Karena bukan daerah-daerah yang dilewati oleh gunung-gunung yang rawan gempa ataupun garis lempeng lah. Itu di Kalimantan Barat. Yang kedua, memang ada sumber thorium, sumber energi nuklir di sana. Artinya cukup pas dan datarannya datar gitu loh. Makanya
selain memang tadi saya melihat potensi daerah yang cukup pas untuk dibangun PLT, tapi kondisi nasional kita juga butuh. Sekarang hampir di semua negara kok sekarang udah mulai beralih mereka ke energi nuklir, dan kita masih terjebak dengan apa, hantu-hantu yang mengerikan yang sebenarnya juga tahayul gitu loh. Ya itu tadi, karena tadi masih ada tadi doktrin-doktrin masa lalu yang ini ada kuntilanak, kali mungkin begitulah, hantu-hantu nuklir yang mengerikan gitu loh. Padahal sebenarnya ya kita objektif dong, ya kita buka dong. Ini kan ilmiah, bukan sesuatu yang tidak bisa dihitung, bukan sesuatu yang tidak bisa dinilai gitu. Ya kalau memang ternyata bermanfaat dan punya prospek yang besar, ya tinggal kenapa tidak kita dorong gitu. Iya, oh ya kita lagi dorong terus. Kita lagi dorong melalui langkah pertama kita sekarang sudah memasukkan RUU energi baru terbarukan, itu sudah kita dorong di prolegnas kita. Jadi nanti kita akan dorong, nanti di dalamnya salah satunya tadi mengenai energi nuklir. Ada yang bilang life began at 40. Ya pada prinsipnya ya saya berpikir bahwa ya hidup itu kayak gini. Saya selalu beranggapan hidup tuh kayak, kalau gampang sama susah tuh nggak ada menurut saya. Di bahasa gini, sungguhnya gampang sama susah tuh nggak ada. Kalau kita nih semuanya hanya berani sama yang gampang, terus takut sama yang susah, maka kita nggak pernah bisa maju. Jadi misalnya, oh itu susah bos, deh. Oh ini gampang bos, udah gue kerjain itu deh, gitu. Gue pastikan kita nggak akan pernah bisa maju. Karena sejatinya orang, karena sesungguhnya gampang dan susah itu cuma satu loh. Karena sesungguhnya gampang dan susah itu nggak ada. Yang ada itu cuma keyakinan dalam diri. Ya gue berpikir di usia gue yang 40 tahun ini, gue tetap pengen, ya mungkin di sebagian orang menganggap di usia gue 40 tahun gue sudah berada pada posisi seperti sekarang, terus gue punya istri, punya keluarga kecil, gue punya anak gue 2, cewek cowok, terus ya gue sebagai pejabat negara gitu. Mungkin sebagian besar orang ya apa sudah kayaknya lengkap lah gitu ya, tapi yang terpenting bagi gue kurang rasa kelengkapan itu kalau apa yang gue miliki sekarang kalau nggak punya asas kemanfaatan buat orang banyak. Karena pada akhirnya kita tuh berbuat, bertindak kan untuk siapa lagi sih? Bukan untuk orang banyak, untuk keluarga, untuk orang di sekitar kita, itu aja sih. Jadi mudah-mudahan gue nggak kepengen. Jadi kadang gini, orang semakin bertambah meningkat kesejahteraan, biasanya yang bilang tuh semakin takut kehilangan gitu. Ini kan ya maka tadi gue bilang, ini gue anggap ini semua titipan lah dari Allah gitu, dari kepada gue gitu ya, karena pada akhirnya juga akan kembali ke dia kan. Jadi ya gue gak kepengen jadi orang yang takut kehilangan juga, ataupun takut pada sesuatu yang gampang dan pada sesuatu. Jadi gue tetap ngalir aja, selama memang gue yakin ini bisa memberikan manfaat buat orang, ya gue jalan aja. Jadi yang pasti kalau obsesi gue hari ini sebagai kader Golkar, ya gue punya harapan, apalagi tugas gue sebagai, sekarang gue ketua Bapilu ya, kepala Bapilu, ya gue berharap nanti di 2024 partai ini bisa menjadi partainya yang betul-betul disukai dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Partai ini bisa menjadi pemenang di 2024, dan ada kader partai ini, kader partai Golkar yang bisa memimpin negara kita, baik itu RI 1 ataupun RI 2 itu. Karena gini, ini gue sering bilang begini, sering sekali kita sekarang terjebak pada satu isu, yaitu masalah ideologi dan agama. Sekarang kan begitu kan, katanya pokoknya kalau tidak pro sama si A, dia tidak Pancasilais gitu. Kan begitu tuh. Kalau tidak pro sama si B, dia tidak agamis gitu.
kok kita kayaknya jadi kembali ke zaman dulu lagi gitu, mundur ke belakang gitu. Kita ini jadi kayak gitu loh bos. Maksudnya bagi gua perdebatan masalah ideologi, perdebatan mengenai masalah agama itu sudah selesai. Bagi gue siapapun hari ini yang sudah memutuskan diri dia sebagai bangsa dan bangsa ataupun rakyat Indonesia, itu sudah selesai bahwa ideologi lu Pancasila. Siapapun dia yang memang sudah memutuskan sebagai rakyat Indonesia, ya dia berhak memiliki kebebasan dalam beragama. Mau di agama Islam kayak, mau agama Kristen kayak, Katolik segala macam, selama lu misalnya lu bisa memberikan kemanfaatan sama orang, ya ngapain lagi gitu loh, mesti kita perdebatkan gitu loh. Jadi yang harus kita perdebatkan hari ini itu satu. Apakah lo sebagai pemimpin, lo sebagai wakil rakyat, lo sebagai figur publik, lo memiliki konsep, lo memiliki sebuah tawaran, lo memiliki sebuah terobosan, atau lo memiliki sebuah racikan untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi buat masalah dengan begitu banyak permasalahan bangsa ini. Itulah doktrin Partai Golkar, yaitu karya kekaryaan. Jadi pada akhirnya kita sebagai tokoh bangsa, kita sebagai kader, kita sebagai wakil rakyat atau pemimpin, itu harus mampu memberikan sebuah jawaban ataupun solusi kepada rakyat, yaitu apa? Doktrin karya kekaryaan. Jadi yang dibutuhkan sama masyarakat ini solusinya, di tempat gua listrik mati loh. Ya ini loh yang kita usulkan langkahnya gitu. Emang bisa? Terus di daerah A, dia kelaparan. Ini loh caranya. Kenapa sih? Bagaimana caranya membuat orang supaya nggak lapar? Yaitu kita dorong supaya pertanian, peternakan diiniin segala macam, terus swasembada beras segala macam. Itu yang kita butuhkan perdebatan. Emangnya ada orang lapar? Misalnya dia kelaparan nih. Gue lapar. Terus kita kasih doktrin Pancasila. Orang kelaparan, orang pusing gitu. Di daerah mana listrik mati. Terus kita kasih jawabannya mengenai masalah agama. Nggak nyambung, artinya apa? Itu sudah tuntas. Bukan berarti saya bilang doktrin Pancasila dan doktrin agama nggak penting ya. Ini jangan sampai dipelintir nih. Gitu loh. Artinya maksud gue mau bilang, itu penting tetapi sudah tuntas. Sudah ngerti rakyat ini. Ya gue orang Islam. Ya orang Katolik, ya orang Protestan segala macam. Ya udah gue orang Indonesia, doktrin ideologi gue Pancasila, selesai dan. Jadi yang dibutuhkan sama rakyat ini adalah terobosan, solusi, langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini. Itu yang harus kita perdebatkan. Boleh kalau kita berdebat kayak gitu. Jadi diskusinya itu adalah diskusi yang konstruktif. Nah, ya gue sebagai kader Partai Golkar, untungnya gue ditempa dalam sebuah sistem yang lebih banyak berdebat, berdiskusi pada konsep tataran solusi mengenai masalah bangsa. Bukan sesuatu yang sifatnya udah nggak perlu lagi diperdebatkan gitu.